saya mewakili Nahdlin. Walaupun saya ini bukan siapa-siapa, saya hanya Nahdlin gelar Kloso ya. Istilahnya kan seperti itu. Tapi begini, ini yang dikhawatirkan kan apa namanya? Eh, Isu yang kemarin dibuka dengan money politik itu, ini kan mirip-mirip dengan waktu isu tarik tambang yang kemarin. Jadi terjadinya konflik ini seolah-olah menutupi substansi yang sebenarnya gitu loh. Seperti muktamar ini dibuka dengan konflik money politik. Padahal Nahdliyin akar rumput, mungkin saya yang mewakili sebagai Nahdliyin gelar Kloso ini harus selesai Gus persoalan Balawi ini gitu loh. Dan para irisannya jangan sampai menduduki lagi di struktural PBNU. Kalau sampai itu terjadi, Basul Masail mengenai perilaku Balawi yang nggak pernah akan selesai. Dan ini pengaruhnya wah makin makin nggak karu-karuan area-area gitu. Begitu Gus. Jadi jenengan coba Betul. tolong terus para elit PBNU agar Basul Masail mengenai Balawi harus clear gitu loh di muktamar nanti. Ada upaya-upaya dari oknum-oknum Habib dan imigran Yaman ini mau mendisintegrasi bangsa Indonesia. Ini yang sebagai warga ulama-ulama NU harus waspada dan nantinya harus bisa mengayomi dan memberikan nasihat kepada pemerintah, kepada umat untuk menjaga persatuan. Ya, Nah, Habib-Habib ini kalau dibiarkan bisa mendominasi NU, bisa mendominasi pemerintahan, bisa memecah belah bangsa, ini ya, amat sangat bahaya Mas Awe buat keutuhan betul, bangsa. betul, Jadi betul. dalam himbauan kami, baik untuk di NU maupun Indonesia, para Habib turunan imigran Yaman harus diwaspadai Mas Awe. Karena mereka belum tobat, masih suka berlangsung mungkar, masih memprovokasi hal-hal yang buat disintegrasi bangsa, suka memecah belah anak bangsa, adu domba, ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Dan juga ajaran Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati. Seperti biasa di samping saya itu Bagus Mogi. Nah hari ini Gus kita bahas tentang Muktamar NU yang ke-35. Artinya ini kan sudah dibahas ya di beberapa sosial media. Sudah wirawiri lah yang intinya itu tentang money politik. Ya semua sudah dibicarakan oleh para kiai sepuh, para ustadz ataupun para aktivis NU dan sampai Kiai Ma'ruf Amin pun turun gunung untuk menetralkan situasinya. Nah, ini akhirnya ada opini nih Gus. Opini yang perlu menjadi pemikiran bersama nih. Saya bacakan ya opininya ya. Nanti monggo. saya lanjutkan dengan pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Nah, Makasih ya kak. Ini jujur websitenya sangat membantu. Gimana ya? Selama ini kan aku kan pakai aplikasi yang harus berlangganan gitu loh. Terus teksnya pun nggak bisa dikasih note kayak di aplikasi ini. Dan jujur ini sangat keren dan mantap. Timnya jempol buat timnya. Makasih banyak kak. Makasih. Hai, hari ini kita lagi ada di bacabuku.com dan hari ini kita dapat pengalaman baru untuk mencoba baca buku lewat aplikasi digital. Gimana kalau kalian? Ya loh, aku baru tahu ternyata baca buku tuh bisa lewat e-book ya. Wah. Dan ternyata caranya mudah banget loh. Mungkin teman-teman kalau yang belum sempat menginstal aplikasinya, mungkin bisa langsung di sini di bacabuku.com. Sangat mudah sekali dan sangat praktis. jika agenda Basul Masail Muktamar PBNU ke-35 ini berhasil dikerdilkan atau dialihkan oleh klan Bali dan irisannya dengan isu perebutan kursi dan politik transaksional atau money politik, maka PBNU akan kehilangan kompas keilmuannya dan hanyut dalam paham yang merusak kita 1926. Kembalikan Muktamar NU ke ajang ilmiah Basul Masail. Bersihkan PBNU dari penetrasi klan Bali dan irisannya, dari kultusisme, manipulasi sejarah, dan paham-paham yang mengebiri atau mengebiri harkat kiai serta warga pribumi, jaga warisan Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, kemudian muncul nih pertanyaan dari opini itu, Gus. Yang pertama adalah, jika Basul Masail yang menjadi jantung tradisi NU sampai tergeser oleh
pragmatisme perebutan kursi, apakah ini pertanda PBNU sedang membiarkan Kitoh 1926 dijual demi kompromi politik? Monggo. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Mas Awe Kertapati sebagai sohibul YouTube channel ini dan juga para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa kembali bersilaturahim menanggapi isu tentang masalah Muktamar NU ke-35 yang tadi Mas Awe sampaikan. Ini bisa terkait erat dengan money politik, dan kita juga ada permasalahan-permasalahan terkait dengan masalah Ba'alawi. Nah, memang Mas Awe, karena negara kita ini adalah negara demokrasi, sehingga memang yang namanya suara terbanyak itu menjadi sesuatu hal yang menjadi suatu hal yang ditargetkan lah ibaratnya. Karena begini, NU merupakan ormas terbesar di dunia, dan di Indonesia sendiri ada negara demokrasi. Secara perpolitikan nantinya elit-elit politik itu memerlukan dukungan kantong-kantong suara. Nah, apalagi karena NU ini merupakan organisasi Islam terbesar di dunia, yang mana umat Islam terbanyak di dunia adanya di Indonesia. Kemudian dari persentase umat Islam di Indonesia, 57 hampir 60%-nya itu adalah NU. Jadi bisa dibayangkan betapa jumlah anggota NU ini amat sangat diincar secara perpolitikan. Karena Indonesia ini menganut asas demokrasi yang suara terbanyak. Sehingga ada berbagai pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu untuk di NU. Nah, cuman memang kita sebagai warga NU, kita menghimbau, karena NU ini adalah organisasi sakral, bukan organisasi atau partai politik. Kalau partai politik, silakanlah PKB atau partai-partai lainnya, gitu ya. Tapi NU ini kan Nahdlatul Ulama, artinya saja sudah kebangkitannya ulama. Artinya dari judul organisasinya saja, ini memiliki nilai sakral, nilai keramat, bahwasanya pengurus NU ini ya para ulama-ulama keramat yang sadar, yang bangkit dengan keilmuannya, sesuai tadi Mas Awi bilang ada kitohnya tadi. Jadi yang namanya ulama itu jangan sampai bisa terbeli dengan uang atau money politik. Kalau ini organisasi perpolitikan, wajar kita ada money politik. Tapi ini organisasinya ulama, Mas Awe. Ini bukan organisasinya preman. Ini bukan organisasinya ormasnya hal-hal lain. Tapi ini kebangkitan ulama. Jadi ini organisasi yang sakral. Kalau kata Kiai Syarif Rahmat, jangan sampai ulama-ulama ini berlabelkan ulama, tapi dibeli dengan money politik. Nah, ganti saja namanya, jangan NU, tapi MOU. Nah, itu kritik daripada Kiai Syarif Rahmat. Kalau semuanya itu berdasarkan jual beli money politik, gitu. Kita paham bahwasanya ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan karena ini negara demokrasi. Tapi Mbok Yao, kita dari internal NU sendiri, baik yang nanti mau akan berlaga maupun nanti akan pemilihnya, itu harus mengedepankan nilai-nilai daripada kitoh NU tersebut. Jangan sampai tergadaikan dengan adanya kepentingan pihak-pihak luar yang mau membeli atau mau menggadaikan pihak ulama ini. Karena perlu disadari, ulama NU ini, organisasi NU adalah organisasi yang keramat. Dari tahun 1926 ini sudah meneruskan perjuangan para wali songo, meneruskan perjuangan para kiai-kiai yang pahlawan nasional. Jadi tidak hanya pemuka agama, tapi juga pahlawan nasional. Karena di zamannya dulu, Syekh Hasyim Asy'ari, itu di masa penjajahan Jepang, beliau menolak untuk hormat kepada, tanda kutip, Dewa Matahari maupun Kaisar Jepang. Kemudian beliau juga memberikan fatwa
untuk masalah perang di Surabaya itu, ada resolusi jihad. Artinya ini NU memiliki sakral, kita tuh meneruskan perjuangan pendiri NU itu yang melakukan perjuangan yang sifatnya bukan perjuangan duniawi, tapi perjuangan jihad fisabilillah, yang namanya perjuangan di jalan Allah, yang memiliki amanat untuk yang namanya ulama ini harus bisa memimpin kalangan umat. Jadi NU ini dengan namanya ulama-ulama yang sadar, yang bangkit, itu harus bisa mengayomi, mendidik, dan memimpin umat. Jadi tanggung jawabnya amat sangat besar, Mas Awe, untuk mengarahkan supaya Indonesia ini bisa menuju arah yang baik dan benar. Baik. Karena NU ini yang nantinya sebagai ulama harus bisa menasehati umaro. Jangan sampai dibalik pihak umaro atau oknum-oknum tertentu bisa membeli ulamanya, gitu. Harus bisa menjadi sakral, menjadi penasihat. Nah, kaitan lagi dengan Ba'alawi, ini kan tadi ada berbagai kelompok-kelompok. Jadi ada juga yang bersuara jangan sampai pemimpin di NU nanti itu bisa dibeli oleh elit-elit tertentu, oligarki, apalagi Habib Ba'alawi. Nah, Habib Ba'alawi ini yang dalam perjuangan kita ya Mas Awi bersama-sama udah sampai dengan hampir 4 kali lebaran, 3 atau 4 kali lebaran. Betul. Ini ternyata Ba'alawi pun juga perlu diwaspadai. Ada pembackup-nya juga tanda kutip pengusaha yang turunan imigran Yaman yang pernah membackup itu, bocoran-bocoran yang saya dapat tuh diduga tuh Reza Khalid, Mas Awi. Baik, itu dari berbagai politik itu yang jelas tuh pergerakan para Ba'alawi ini sendiri didukung oleh sesama turunan imigran Yaman. Salah satunya Pak Reza Khalid. Ada juga dugaan-dugaan tertentu, ada aktor-aktor dari luar, bahkan sampai dengan Amerika, CIA, itu bahkan punya kepentingan-kepentingan tertentu, itu dengan menikah mereka. Dan juga keuangannya pun dari para mukibinnya pula, dan dari bisnis-bisnis mereka pula, dari pengusaha-pengusaha penambang yang didawiri oleh Habib. Nah, kemudian ketika uang-uang ini sudah terkumpul, mereka memiliki pergerakan-pergerakan ke arah perpolitikan. Tidak hanya di arah dakwah saja, tapi berkembang ke arah untuk mendominasi. Mereka berupaya tidak hanya dengan organisasi mereka saja, mereka sudah punya organisasi Robito Alawiyah, mereka sudah punya organisasi FPI, tapi mereka juga merengsek atau merasuk parasit kepada NU. Ini yang perlu kita waspadai. Nah, tadinya sempat ada oknumnya Habib itu berhasil merasuki NU itu melalui Jatman, yaitu oknumnya adalah Habib Lutfi bin Yahya, kita sebut saja. Nah, dari memasuki Jatman, ini banyak tambahan-tambahan yang membelokkan sejarah pendirian NU, kemudian membegal organisasi Banom NU yang Torikoh ini, dijadikan sebagai pimpinan beliau, sampai dengan korupsi jabatan offside 13 tahun, padahal sebagai Banom NU itu harusnya hanya sampai tahun 2000, dari 2000 sampai dengan tahun 2010, ini offside sampai dengan 2024. Tapi alhamdulillah perjuangan kita tuh sudah sampai berhasil Pak Lutfi ini dilengsarkan, tapi itu pun juga membuat organisasi baru Jatma Aswaja. Tapi yang perlu kita waspadai, di Jatma Aswaja ini sendiri kan juga salah satu pendirinya didukung juga oleh Menteri Agama Pak Nasaruddin Umar, yang mana Menteri Agama yang pro Lutfi bin Yahya, satu organisasi dalam Jatma Aswaja, ini kan tentu juga memiliki yang kita tahu ya, ini mau menjadi salah satu calon ketua umum di Muktamar NU 35 ini juga. Nah, ini yang perlu kita waspadai karena menggunakan jabatannya sebagai Menteri Agama, dekat dengan Lutfi bin Yahya, satu organisasi di Jatma Aswaja, punya kepentingan untuk menjadi ketua PBNU. Nah, ini perlu diwaspadai. Mbok Yao beliau ngurus saja di Kementerian Agama, tapi apalagi kalau misalkan belum bisa berhenti atau tobat dari mukibin, ini bahaya sekali bagi NU. Nah, dan kita juga tidak tahu ya, mungkin tidak hanya para Nasaruddin Umar, tapi tentunya para Habib Ba'alawi ini akan berupaya dari berbagai celah ini money politik juga dan bisa mempengaruhi. Nah, ini yang kita dari podcast ini mensuarakan baik kepada publik
maupun moga-moga juga ada calon-calon yang nantinya mau berlaga harus fastabiqul khairat, harus nguruskan niatnya. Jadi niatnya itu untuk ibadah, untuk meneruskan amanah perjuangan. Jangan sampai dengan adanya money politik bisa dibeli dengan uang, karena ini ulama loh ini. Ini artinya orang-orang yang berilmu, bukan organisasi preman yang bisa dibeli. Kalau organisasi preman wajar orang ngebayar dia membela majikannya, tapi ini ulama ini harus menjaga marwah, harus bisa mengayomi dan menasehati menasehati umat, bukan dibeli oleh kepentingan tertentu. Apalagi kepentingan Habib. Ini yang sangat berbahaya. Karena kita sudah tahu sendiri Mas Awe, para Habib ini sendiri ketika berupaya masuk ke dalam NU, mereka membelokkan sejarah NU, mereka membelokkan silsilah tokoh-tokoh Nusantara, terutama Wali Songo juga sempat dibelokkan, ada KRT Sumo di Ningrat. Nah ini juga menarik, ternyata KRT Sumo di Ningrat juga oleh Habib Lutfi bin Yahya, yang merupakan tuh pahlawan menantu HB2, dan alhamdulillah sejarahnya jelas, bahkan Profesor Peter Carey pun juga sudah menelitinya, dan dalam tulisan terbaru beliau juga sudah menuliskan bahwasanya terbukti Lutfi bin Yahya ini pembegal sejarah Mataram atau pembajak sejarah Mataram. Artinya kata kalau akademisi saja itu sudah tahu, maka warga NU harus waspada terhadap oknum Habib ini. Nah, jadi di Lutfi bin Yahya sendiri ada lagi menginikannya secara torikoh lagi, sesuatu yang sakral. Nah, ini yang perlu kita waspadai dari berbagai sisi, bahwasanya Habib ini berupaya ada ikhtiar bisa memasuki NU melalui mukibin-mukibinnya. Contohnya tadi Pak Nasir Umar yang sama-sama di Jatma Aswaja. Nah, kalau mukibinnya ini menjadi pemimpinan di PBNU, apakah itu di Roisam, apakah itu di Ketum, ini amat sangat bahaya. Karena sebagaimana tadi ya Mas Awe sebut tadi ya, ini bisa menjadi perbudakan baru. Yang harusnya ulama itu bangkit, ini ulama malah bisa diperbudak. Ini bisa kita lihat sinyalemennya dari ucapan Ketua Robito Alawiyah Taufik Assegaf, jelas-jelas menyampaikan ulama itu harusnya menjadi pengawalnya Habib. Jadi ulama itu disekedar akan diinikan sebagai pengawalnya saja gitu. Padahal ulama ini kalau ulama di Banten, Abuya Mutadi Cidahu itu tegas menjelaskan bahwasanya ulama itu adalah pewaris Nabi. Al ulama warasatul anbiya, bukan Habib, ditegaskan oleh Abuya Mutadi. Jadi kalau Habib itu ditegaskan beliau dengan dua kata, Habib bukan pewaris kenabian, dan Habib Ba'alawi bukan cucu Nabi. Tidak ada Habib Ba'alawi yang cucu Nabi. Itu sudah ditegaskan oleh ulama kami, guru kami, Abuya Mutadi. Sehingga ini kita harus kembalikan ulama-ulama NU kepada kitohnya. Bahwasanya ulama NU ini sebagai pewaris Nabi. Bukan untuk dibeli, tapi untuk menjadi pengayom, pemberi nasihat yang bisa menjadi memberi masukan baik kepada pemerintah, kepada umat, atau kepada agnia sekalipun, untuk sama-sama bahu-membahu bekerja sama memberikan kemaslahatan bagi umat. Jadi bukan untuk dibawahi, dikangkangi oleh Habib yang mengaku cucu Nabi, padahal cucu Yahudi Kaukasus, Mas Awe. Nah, itu dulu sementara, Mas Awe. Tapi begini Gus, yang menjadi kegelisahan dari Nahdlin Akar Rumput ini kan punya harapan yang sangat luar biasa di Muktamar ke-35 nanti. Ini yang terkait di pelaksanaan Basul Masail gitu loh. Apakah nanti, atau mungkin dengan bisa menyerukan lah agar keanggotaan di PBNU ini atau yang mendominasi secara struktural ini kan sebuah ujian Gus. Nah, sejauh mana dominasi paksi klan Ba'alawi ini yang tentu saja ada irisannya dengan para struktural PBNU ini itu mempengaruhi independensi ajaran Nahdlatul Ulama. Artinya dari Basul Masail ini, Nahdlin ini sangat berharap sekali soal perilaku sosial Ba'alawi ini nanti juga akan Basul Masail kan gitu loh. Soal klaimnya, soal pengaburan sejarah NU, kemudian sejarah bangsa, makam-makam dipalsukan, ya dan seterusnya itu. Ini jenengan harus bersuara keras nih kepada
PBNU agar di Muktamar 35 nanti ini benar-benar basul masail mengenai perilaku sosial Balawi, Gus. Iya, terus Mas Awe. Betul sekali Mas Awe. Apalagi kata NU kan Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Ulama itu artinya yang berilmu. Kalau yang berilmu harusnya mengedepankan ilmu. Mengedepankan ilmu tentunya ada pembahasan keilmuan. Basul masalah itu pembahasan masalah-masalah dengan ilmu. Jadi apalagi kalau kata Mas Awe tadi tentang masalah Ba'alwi, kan jelas dalam kajian kita itu membahas nasab, membahas nasab Ba'alawi itu cucu nabi palsu, itu tidak semata-mata karena kita itu dengki sirik dengan orang-orang yang mengaku bernasab pada nabi. Betul. Permasalahannya klaim nasab tersebut digunakan untuk kepentingan tertentu, merugikan orang lain atau berbuat kemungkaran. Yeah. Jadi dengan klaim nasab sebagai cucu nabi digunakan untuk mendominasi NU, mendominasi RI, menyatakan Indonesia adalah milik Aulia Tarim Yaman, kemudian menyesatkan umat dengan hal khurafat sesat, kemudian juga membelokkan sejarah dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bisa di basul masail nanti, Gus? Nah, itu yang penting. Jadi semestinya harusnya bisa. Justru ini yang mau saya sampaikan, orang-orang atau warga NU jangan pilih pemimpin NU yang dalam masalah nasab ini hanya menyampaikan husnuzon saja atau percaya saja gitu. Nah itu nggak bisa lagi karena NU itu sendiri kan kita bukannya para ulama-ulama husnuzon. Kalau namanya husnuzon namanya bukan ulama. Ulama itu harus berdasarkan ilmu, harus memiliki ilmu, harus berdasarkan hujah. Jadi jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa hujahnya, apa yang disampaikan. Jadi jangan melihat karena prasangka orang-orang tertentu saja, tapi harus berdasarkan ilmu. Nah, dalam ilmu nasab itu kan, atau masalah nasab, kalau belum ketemu bukti, boleh praduga tak bersalah. Tapi sekarang ini kan dengan kajian ilmiah dari yang masalah nasab dari Kiai Madin Usman Abantani yang dibantu perjuangannya oleh kita-kita ini Mas Awe ya, itu bukti-bukti sudah ketemu Mas Awe. Jadi baik bukti secara de facto dan de jure. Yeah. De jurenya itu adalah kitab-kitab dari abad 4 sampai dengan 8 Hijriah yang sesuai dengan kaidah ilmiah Ba'alawi sendiri yang menyatakan suatu nasab itu akan tertolak bila tidak ada data autentik dari ahli nasab terdahulu. Sedangkan nih kitab-kitabnya sudah ketemu bahwasanya nasab Ba'alawi tidak terkonfirmasi dari data autentik ahli kitab terdahulu. Dan juga tes DNA juga gagal. Nah, arti kata semestinya ini dibasu masailkan, dibahas lagi. Yeah. Betul. Pembahasan dari kitab-kitabnya. Kalau misalkan dari tes DNA ini bisa untuk nasab jauh apakah hanya yang dekat saja. Dulu kan di Muktamar NU ke-31 sudah pernah ada keputusan bahwasanya hasil tes DNA bisa membatalkan ilhaq nasab, tapi belum tuh bisa untuk menentukannya. Kemudian di sama-sama sekarang ini ada perdebatan seperti misalkan awalnya Rizik Syihab menyatakan tes DNA itu bisa sebagai bukti pendukung, tapi tiba-tiba ketika hasil tes DNA Ba'alawi itu ketahuan haplogrupnya G, berbeda dengan yang lain, tiba-tiba menantunya mengharamkannya. Nah, arti kata ketika Hanif Alatas mengharamkan tes DNA, nah ini perlu dikaji lagi tentang masalah nasab ini dibasu masailkan oleh NU, semestinya begitu. Yeah. Nah, makanya kita menyampaikan bersuara kepada para umat atau warga NU dan para ulama yang kedepannya akan berlomba atau fastabiqul khairat, kedepannya ini harus ada basul masail, termasuk kaitan masalah nasab adalah kemungkaran-kemungkaran mereka berdasarkan nasab. Karena Rasulullah pun telah bersabda dalam dalil fitnah Asaro, bahwasanya itu suatu ketika di akhir zaman akan ada yang mengaku sebagai alul bait Nabi, tapi Rasulullah menyampaikan mereka bukan dariku, karena yang dariku, yang mewakiliku hanyalah mereka yang bertakwa. Arti kata, kalau ada orang-orang yang mengaku alul bait Nabi tapi tidak bertakwa, nah ini harus diwaspadai oleh umat. Apalagi Imam Ibnu Hajar pernah menyampaikan zuriat alul bait Nabi yang asli itu mustahil kafir murtad, mustahil liwat atau gay atau homoseks ya, LGBT, dan juga mustahil zina. Nah, tapi kemustahilan ini
malah dilakukan oleh beberapa Habib Ba'alawi. Ada Iya. Habib Ba'alawi yang kafir murtad, misalkan jadi Thomas Assegaf, dia jadi pendeta. Ada juga yang LGBT, ada yang almarhum waktu kasus sodomi itu, Hasan bin Ja'far Assegaf. Ada juga yang ya agak-agak boti-boti gitu Mas Awi, Iya. tapi katan boti. Ada juga Habib yang Iya, iya, zinanya pun iya. tidak hanya ini, tapi bahkan menyerbu istri orang, atau bahkan juga jadi predator seksual sampai dengan di Jepara itu si Syafiq Al-Idrus. Dan juga ada kasus-kasus seperti korupsi saja itu sampai dengan ada di kasus yang Albar itu, kasus korupsi timah itu sampai dengan 300 triliun. Iya, Nah, iya. ini kan artinya tanda-tanda di antara di kalangan Habib Ba'alawi tak bertakwa. Jadi apalagi kita harus menerimanya. Rasulullah saja kalau nggak bertakwa itu menolak mereka sebagai bagian daripada Ahlul Bait Nabi. Kalau Rasulullah saja menolak, harusnya apalagi kita yang ketika sudah ketemu bukti-buktinya ya kita harus menolak. Karena berdasarkan hadis saja Rasulullah pun menolak mereka yang ngaku-ngaku sebagai Ahlul Bait Nabi tapi tak bertakwa. Betul. Nah, dan sebaliknya Mas Awe, andai kata kita, misalkan sajalah umat Indonesia ini pribumi-pribumi bukan keturunan Nabi Muhammad misalkan saja, tapi bertakwa. Nah, kalaupun bukan keturunan Nabi Muhammad, tapi sebagai umat Islam yang bertakwa, itu masih ada kesempatan diterima Rasulullah atau diakui Rasul bagi orang-orang dekatnya. Jadi Rasulullah itu ada hadis ketika Salman Al-Farisi saja yang bukan keturunan Arab, orang Persia, tapi Rasulullah menyebutnya sebagai alul baitku, orang rumahku, karena saking kedekatannya dan karena Salman Al-Farisi ini bertakwa kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah. Dan juga ada hadis di mana Rasulullah itu kagum kepada orang-orang di akhir zaman karena tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi percaya kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, dan takwa kepada Allah. Lebih baik ini yang dikedepankan, karena orang ini akan menjadi mulia itu lantaran takwa, bukan lantaran nasab. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan sehingga ajaran agama Islam itu tidaklah rasis. Sehingga dari suku apapun, tapi mau bertakwa, dari Jawa, Sunda, Papua, Makassar, ini bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Bisa mendapatkan ketakwaan. Dan bisa diakui Rasul. Tapi yang rasis, mengaku-ngaku Ahlul Bait Nabi, tapi bertakabur ala iblis dan tak bertakwa, Rasul pun akan menolaknya. Nah, kalau Rasul menolak, ya kita-kita warga NU juga harus menolaknya. Harus ada basu masail ke depannya. Para ulama ini tidak bisa hanya husnuzon saja. Jadi ketika pimpinan NU zaman dulu menyampaikan, sudah husnuzon saja, itu tidak sesuai dengan kita NU. Karena NU itu kebangkitan ulama harus mengedepankan ilmu, mengedepankan hujah ilmiah, bukan husnuzon saja, Mas Awe. Jadi sepakat basu masail ke depannya harus dikedepankan, karena ini juga tidak hanya masalah pencakokan atau parasit di pada NU itu sendiri, tapi ada bahayanya bagi negara kita Indonesia. Karena mereka menyampaikan Indonesia milik Aulia Tarim Yaman. Bahkan dalam suatu meeting pun ada anggota ini tertentu juga hati-hati juga dengan adanya upaya-upaya kudeta pecah belah di Indonesia ini, baik di masalah Aceh kemarin tuh Mas Awe, itu diduga ada campur tangan turunan-turunan imigran Yaman dan campur tangan para Habib. Nah, contoh kayak Habib Rizik saja, itu seringkali kita pada dasarnya menjaga persaudaraan dengan saudara-saudara kita di Aceh sana, Mas Awi. Dalam Sumpah Pemuda, itu warga Aceh, rakyat Aceh, itu berjasa, baik Sumpah Pemuda maupun kemerdekaan. Nah, cuman memang dalam dinamika sekarang, pernah terjadi perselisihan, tapi sudah menjadi satu. Bahkan daerah Aceh ini sudah diberikan daerah istimewa. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan, marilah warga Aceh mengkritik pemerintah dengan cara-cara yang elegan, sesuai dengan real hukum agama, dengan juga hukum negara. Kita punya wakil rakyat, kita punya konstitusi yang mengaturnya. Jangan terpengaruh dengan provokasi-provokasi dari Habib Rizik terutama, atau Habib-Habib yang lain. Nah, Habib Rizik saja, kata-kata simpel seperti bangsa Aceh, ini pun juga sudah tuh provokasi sebenarnya. Karena melalui Sumpah Pemuda, kita sudah menjadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Harusnya jangan lagi ada sebutan bangsa Aceh,
Kalau warga Aceh boleh, rakyat Aceh boleh. Tapi kalau bangsa Aceh itu sudah suatu provokasi. Seakan-akan tuh bangsa Indonesia ini tidak terpecah belah, ada bangsa-bangsa lain. Padahal kita sejak Sumpah Pemuda sudah menjadi satu bangsa. Nah, arti kata ada upaya-upaya dari oknum-oknum Habib dan imigran Yaman ini mau mendisintegrasi bangsa Indonesia. Ini yang sebagai warga ulama-ulama NU harus waspada dan nantinya harus bisa mengayomi dan memberikan nasihat kepada pemerintah, kepada umat untuk menjaga persatuan. Iya. Nah, Habib-Habib ini kalau dibiarkan bisa mendominasi NU, bisa mendominasi pemerintahan, bisa memecah belah bangsa, ini Iya. amat sangat bahaya, Mas Awe, buat keutuhan Betul. bangsa. Betul. Jadi dalam himbauan kami, baik untuk di NU maupun Indonesia, para Habib turunan imigran Yaman harus diwaspadai, Mas Awe, karena mereka belum tobat, masih suka berlangsung mungkar, masih memprovokasi hal-hal yang buat disintegrasi bangsa, suka memecah belah anak bangsa, adu domba, ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Dan Ya. juga ajaran khurafat sesat, Mas Awe. Baik, baik. Makanya gini Gus, jadi ini mungkin saya mewakili Nahdlin, walaupun saya ini bukan siapa-siapa, saya hanya Nahdlin gelar Kloso ya, istilahnya kan seperti itu. Tapi begini, ini yang dikhawatirkan kan apa namanya, isu yang kemarin dibuka dengan money politik itu, ini kan mirip-mirip dengan waktu isu tarik tambang yang kemarin. Jadi terjadinya konflik ini seolah-olah menutupi substansi yang sebenarnya gitu loh. Seperti muktamar ini dibuka dengan konflik money politik. Padahal Nahdliyin akar rumput, mungkin saya yang mewakili sebagai Nahdliyin gelar Kloso ini harus selesai Gus persoalan Balawi ini gitu loh. Dan para irisannya jangan sampai menduduki lagi di struktural PBNU. Kalau sampai itu terjadi, basul masail mengenai perilaku Balawi yang nggak pernah akan selesai. Dan ini pengaruhnya wah makin nggak karu-karuan area-area gitu. Begitu Gus. Jadi jenengan coba tolong terus para elit PBNU agar basul masail mengenai Balawi ini harus clear gitu loh. Di muktamar nanti. Jangan yang lain. Ya kalaupun ada basul masail di kamar-kamar yang lain pun, tapi ini jangan pernah ditinggalkan gitu loh. Tentang perilaku klan Balawi yang selama ini memang tidak pernah dievaluasi oleh struktural PBNU karena banyak irisannya Balawi, kan begitu? Betul, betul. Iya, memang kadung ini Mas Awe, beberapa kiai kita itu kadung menjalin hubungan kekerabatan dengan Balawi. Sudah ada yang menjadi menantu dan lain-lain. Nah, makanya perlu proses. Arti kata ini kita bersyukur dan bahkan saya berterima kasih nih sama Mas Awe yang sebagai orang media dengan medsosnya ini aktif 4 kali Lebaran ya menyuarakan itu. Karena kita pun yang bersuara perlu corong. Dan yang memberikan wadah corong untuk menyampaikan kepada publik ya melalui orang-orang seperti Mas Awe ini. Jadi Mas Awe ini juga bagi kami juga merupakan pahlawan juga ini. Yang terima kasih juga tadi juga sampaikan kepada NU. Kita sama-sama menyampaikan. Tentunya ya kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar ya Mas Awe ya. Siap. Memang ada atau nggak ada Ba'alawi karena kita ini negara demokrasi. Pasti ada elit-elit tertentu yang berupaya mengambil peluang-peluang dari NU. Betul. Mungkin dari kandidat NU, tanda kutip, ada investor atau sponsornya masing-masing mungkin. Nah, tapi setidaknya kami himbau apabila ada yang penyandang dana tentunya tersebut, tetap harus yang dikedepankan, jangan masalah unsur ekonominya, jangan masalah unsur dunianya, harus dikedepankan unsur kemaslahatan bagi umat. Jadi apabila ada hal tertentu, ya mungkin apabila mau dikerjasamakan, apalagi kan namanya sesuatu hal tuh perlu dana operasional ya Mas Awe ya. Kita maklum lah itu. Nah, tapi jangan sampai idealisme ulama itu terbeli. Jangan sampai ilmunya ulama tergadaikan. Jangan sampai semangat jihadnya ulama terbeli dengan uang. Ini yang jangan sampai terjadi. Kalaupun ada yang menyandang dana, ada yang membantu keuangan, silakan. Harusnya sebagai bentuk sedekah harusnya, sebagai sifatnya dana untuk membantu umat atau membantu ulamanya,
bukan untuk membeli ulama. Harusnya seperti itu. Harusnya Tapi seperti sifatnya sebagai bentuk sodakoh, semestinya seperti itu. Iya. Untuk kemaslahatan umat. Iya. Nah, jadi kita menghimbau kalau ada pihak-pihak yang mau menyandang dana, Mbok Yao sadar diri, jangan berniat untuk membeli ulama. Tapi sifatnya untuk berbakti, mengabdi kepada umat, kepada ulama, untuk kinerja peran ulama yang lebih baik bagi umat. Yaitu ya tadi seperti Mas Wahyu bilang, harusnya ulama itu tidak mengedepankan sekedar husnuzon saja, Betul. tapi harus pakai ilmu, harus ada basul masail. Nah. Bukannya kita percaya aja, itu bukan Iya. ulama namanya. Itulah. Kalau husnuzon saja. Itulah. Betul, karena kalau namanya ulama harus pakai bukti, harus pakai hujah, harus pakai ilmu, kan gitu Mas Awi. Baik. Nah, Baik. jadi kalau ada tadi yang mau mendanai dan lain-lain, itu silakan, tapi ya harus kita sampaikan jangan mau membeli ulama, tapi sifatnya harus membackup atau sifatnya berderma atau sedekah gitu. Baik. Nah, begitu juga ulamanya juga dengan ada uang-uang yang money itu, kalau bisa jangan diniatkan sebagai money politik, tapi sifatnya sebagai dana operasional buat kiprah bekerja yang lebih baik buat umat gitu. Jadi Betul. jangan dijadikan itu sebagai diniatkan untuk menjadi unsur-unsur yang menjadi haram gitu. Betul. Karena kan Betul. dalam Islam itu inamal amalu biniat. Sesuatu itu tergantung pada niatnya. Ya. Jadi kita hanya bisa menyampaikan, luruskan niatnya para ulama. Wahai para ulama itu, bangkitlah, luruskan niatmu, jagalah amanah bagi umat. Baik. Kalian silakan bermusyawarah, tapi demi umat. Jangan kemudian berlomba-lomba mengejar dunia. Kita para ulama-ulama, wahai para ulama, kami umat NU, warga NU, menunggu kiprah kalian untuk berkiprah, berbuat kebaikan bagi umat. Bukan untuk mengorbankan umat, bukan untuk menzalimi umat, bukan untuk diperbudak oleh Ba'alawi, bukan untuk dijadi jongos oleh Ba'alawi. Kurang lebih seperti itu, Mas Awi. Ya. Ya, terima kasih Bu Bogus Mogi atas pembahasannya hari ini. Dan mudah-mudahan ini didengar oleh para petinggi struktural PBNU yang sekarang ini sudah mungkin sibuk sekali menyiapkan muktamar PBNU yang ke-35 di bulan Agustus 2026 ini. Nah, sebagai semacam ya narasi kecil lah, sebagai catatan di pojok itu, bahwa muktamar ke-35 NU ini harus menjadi ajang pembuktian NU milik umat dan ulama, bukan milik klan Ba'alawi dan irisannya, bukan milik paksi politik, bukan milik oligarki, dan bukan milik partai tertentu. Terima kasih Bu Bogus Mogi atas perbincangan malam ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.